Ketemu lagi di Ngopini Politik, Ngompol. Mau bagaimanapun, kalau kita bicara tentang pemimpin di tingkat daerah, gubernur yang peduli sama rakyat, dan sekarang Om Begawan katakan sangat hebat, the heb itu. Ya contohnya kayak Kang Demul, ya Kang Deddy Mulyadi, Mas Pramono Anung di DKI dan Bu Sherly Caunda. Nah, itu yang jadi terakhir kali ada di daerah. Kita tak bakalan mendapatkan kembali sekelas 3 gubernur tadi. Mas Pram, Mbak Sherly, dan KDM. Model kepala daerah dengan kepedulian sedalam mereka buat warga Jawa Barat, Jakarta, dan Maluku Utara. Bahkan Mas Pramono Anung mengatakan, kita sebagai pemimpin, memimpin masyarakat itu dengan hati. Loh, hebat gak itu? Nikmati kepemimpinan mereka sekarang ini. Para rakyat di 3 daerah itu, kelak atau pada 2029, orang macam mereka tidak bakal atau sulit untuk terpilih. Loh kok bukan malah bilang begitu? Jangankan terpilih, dicalonkan saja bisa tidak akan itu. Padahal menurut Begawan, ketika gubernur ini adalah contoh gubernur hebat untuk di Indonesia sekarang ini. Loh kenapa kok mereka justru tidak akan dicalonkan? Bukankah kita tahu, kalau mayoritas partai politik, utamanya yang punya kursi di DPR, sepakat merubah pemilihan kepala daerah secara langsung, yang semula dipilih sama rakyat, akan dipilih lagi oleh DPRD. Artinya apa? Gubernur, bupati, wali kota yang punya kehebatan, yang peduli dengan kesejahteraan rakyat, bahkan jujur, bersih, sulit ikut kontestasi. Lah mereka kalau tidak punya jaringan ke petinggi DPP partai, bakal tercoret. Angel ini. Hak rakyat sekarang dikebiri, hak konstitusi pun juga mau dirampas oleh negara. Semua orang tahulah, rakyat juga paham bila pemilihan kembali diserahkan ke wakil rakyat, maka pemimpin yang berkualitas ya hanya impian. Mau halu tok itu. Mau dadi angen-angen. Mungkin warga Maluku Utara mengira Bu Sherly bakal mudah jadi incumbent nanti pada tahun 2029. Alasannya jelas, dia kan termasuk orang-orang secara materi, itu mumpuni. Tetapi dengan kepala daerah diserahkan pada wakil rakyat, apa benar DPRD Maluku Utara bersedia memilih yang bersangkutan? Bila tidak dapat sesuatu. Aku ranudo loh, ini fakta yang terjadi. Ora iso dipungkiri, Bung. Apa yang terjadi sekarang para anggota DPRD seluruh Indonesia ini? Mereka mau gratisan. Tak jamin ora gelem. Angel untuk menghilangkan bersih di dalam tata kelola seperti ini. Loh kalau lawan Bu Sherly bisa mengkondisikan wakil rakyat yang lain, tak jamin langsung keok gitu. Yang pasti hingga detik ini hanya PDIP saja yang menolak pola pilihan balik lagi ke model Orde Baru. Dalih yang disampaikan oleh beragam partai yang setuju keputusan itu mau ditarik, alasannya biaya yang dibutuhkan. Itu katanya kalau dipilih secara langsung oleh rakyat itu lebih besar. Loh mereka pikir, kita tidak tahu. Bila argumentasi tadi, itu sesat pikir sebenarnya. Cacat nalar. Dan mencoba mempermainkan perasaan rakyat. Lu jangan dikira loh usulan begitu nanti berujung-ujungnya pemilihan presiden dan wakil presiden balik lagi dipilih MPR. Perpindahan pilihan langsung rakyat ke pemilihan dilakukan oleh DPRD itu menistakan konstitusi kita. Memprekkan rakyat. Atau memprekkan rakyat gimana? Ya merampas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara ini. Tidakkah kita semua sudah sama-sama belajar toh pemilihan oleh DPRD itu jelas mengebiri hak-hak rakyat. Silakan cek perjalanan sejarah kepala daerah hasil dipilih wakil rakyat. Bosok kabeh.
Ayo kita berdebat di darat. Dengan yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Pikiran pilkada diwakili anggota dewan itu bukan demokrasi sesungguhnya. Ingat loh, pilihan wakil rakyat model itu sudah berjalan puluhan tahun. Sejak zaman Jebat itu, hingga dihentikan pada tahun 2004. Ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah waktu itu ketua MK-nya dijabat Profesor Mahfud. Itu pilek secara langsung. Jadi tidak urutan, tapi suara terbanyak waktu itu. Dan pilkada langsung merupakan salah satu tuntutan reformasi 98. Loh, kalau sistem itu dicoret, berarti terjadi pengkhianatan terhadap hasil reformasi 98. Atau memang pejabat-pejabat sekarang, partai politik sekarang kan menghapus sejarah itu. Ayo ini rakyat yang harus turun ke jalan menuntut semuanya. Apakah kita tidak merasakan partai yang ada sekarang memang kelakuannya buat memikirkan langgengnya, kuasa mereka sendiri, mau mikir dewi dok. Dari 8 partai yang punya kursi di DPR, yang punya visi sesuai ideologinya dan cita-cita bangsa ini, ya hanya PDIP, Toktil. Sedangkan yang lain visi misi partai sekedar mau ngomong-ngomong ngechat beretok, dan bisa Begawan pastikan. Pemimpin-pemimpin baik bakal sulit terpilih buat jadi kepala daerah jika proses ini bisa bergulir dan kepala daerah akan dipilih oleh DPRD. Malah aja meneh terpilih, muncul lalu dia diberi rekomendasi oleh partai genah tangeh lamun, bagai pungguk merindukan bulan. Lu jangan dikira duit negara habis banyak buat menggelar pilkada itu sepadan atau bisa kompensasikan bila sistemnya diubah. Kepala daerah dipilih dewan memang lebih murah secara materi. Tapi sebenarnya yang dikeluarkan oleh si kandidat itu, ya 11-12. Meh podo, si kandidat loh. Yang dapat siapa? Rakyat cuma pelongo-pelongo aja. Masuk ke bilik sambil misuh-misuh akhirnya. Nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya nanti nggak banyak yang datang ke bilik suara untuk memilih anggota DPRD kalau caranya begini. Lah mereka tidak punya hak lain, mewakilkan mereka yang dapat mereka. Yang bakalan terpilih nantinya itu individu-individu yang punya duit banyak, yang bersedia bekerja sama dengan pengusaha, yang membuka diri terhadap oligarki. Kalau di sistem yang sekarang, para kandidat mesti menyiapkan buat ratusan ribu atau jutaan pemilih. Sementara kalau dipilih DPRD, menyiapkan puluhan miliar rupiah buat puluhan wakil rakyat. Iya atau enggak? Rahasia umum kan bian itu. Dijumlahkan saja hasilnya, tidak jauh beda. Para kandidat sebelum momentum coblosan atau saat pendaftaran ke partai, mereka mesti membayar dulu. Ini mungkin analisis Begawan loh. Membayar dulu ke DPP partai buat mendapatkan rekomendasi. Ngebayar rekomendasi saja, sudah berapa tarifnya. Lalu jelang pemilihan itu operasi ke wakil rakyat. Mosok enggak? Mosok diem-diem aja. Dipilih karepmu ora karepmu. Yang punya hak pilih setengah mati negonya itu. Silahkan tanya orang yang kelahiran sebelum 1987, yang waktu 2004 sudah punya hak suara. Kayak apa dulu kayak? Kalau tadi tak sodorkan 3 contoh kepala daerah berkinerja terbaik saat ini yang saya pandang oleh Begawan, ya karena ketiganya mendapatkan rekomendasi tanpa membeli. Mas Pram jelas orang atau kader internal PDIP, lalu KDM, meski tadinya ketua DPD Golkar Jawa Barat, kepindahnya ke Gerindra, itu atas restu ketua umum Gerindra loh, Pak Prabowo. Jadi sosok seperti Kang Deddy Mulyadi, kecil kemungkinan bersedia mau beli kursi. Lalu jadi kepala daerah buat meringankan beban rakyat kok, bukan memberatkan beban dirinya kok. Yang terakhir Bu Sherly Chowanda, jadi kandidat gubernur disebabkan suaminya Pak Benny Laos yang meninggal mendadak dikarenakan ledakan kapal. Mesti tergolong punya perusahaan gede. Begawan tidak percaya. Perempuan cantik itu mau bayar-bayar ke partai, yang demi kekuasaan. Inilah yang jauh lebih penting buat kita sadari.
Kalau partai-partai yang sedang ngebahas menggiring opini bila pilkada ngabisi duit negara, itu alasan yang orang lolor. Orang masuk akal ngarang, gaco jeplak itu. Kenapa bisa dibilang begitu? Mau tahu tidak? Berapa total biaya pilkada serentak tahun 2024 lalu? Dari semua wilayah, baik kota, kabupaten, sampai provinsi se-Indonesia, itu hanya butuh anggaran 41 triliun. Memang duit segitu ya sahoha, oke. Tetapi ingat loh, dari dana 41 triliun itu bila pilkada menghasilkan pemimpin macam Mas Pram, Mbak Sherly, Kang Deddy Mulyadi, rakyat ya seneng. Bangga, bahagia, rasa nikmatnya itu beneran 5 tahun atau 1826 hari. Anggaran segitu ndak ada apa-apanya dibandingkan dana buat koperasi merah putih. Ya, yang dulu bilang 3 miliar per desa, atau sekarang ini anggaran desa dipotong buat bangunan Kopdes merah putih. Mau yang lebih tragis lagi, duit segitu ndak ada apa-apanya kalau disandingkan dengan program makan bergizi gratis. Mulai tahun ini biaya buat MBK mencapai 1,2 triliun per hari, bendino gomadiang. Alias hanya cukup sebulan dana MBK bisa buat pilkada se-Indonesia Raya. Mikir ini para wakil rakyat di Senayan karena itu. Mosok kalah mikirnya karo begawan ngisi-ngisi ini. Itu pun kalau dapat pemimpin yang qualified, dampaknya bisa dinikmati selama 5 tahun. Dan dari sisi dampak, dapat pemimpin yang cerdas, lebih bermanfaat pada anak-anak sekolah, wetenge warak buat 30 hari. Pilih ini coba. Tur meneh program makan bergizi gratis sejak dari terminologinya. Lah piye disebut bergizi? Wong meminimalisir, mengurangi kejadian keracunan saja. MBG, BGN ora iso kok. Terus terjadi. Terus dalih gratis itu ketemu pirang perkara coba. Dana MBG itu ngurangi alokasi anggaran pendidikan yang lain loh. Belum lagi pemerintah mau ngangkat ahli gizi, kepala SPPG, dan 1 tenaga pengelola SPPG. Dijadikan P3K. Padahal masih ada puluhan ribu guru honorer sebulan hanya dapat 300.000 hingga 1 juta untuk mengajar 30 hari, 1 bulan itu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Yonya tujuannya wes luput. Kok mau dampaknya positif buat anak. Ini saya mengkritik lagi tentang MBG. Wes kapan-kapan lah tak bedah khusus soal makan bergizi gratis ini. Semoga didengar oleh Pak Prabowo untuk memberikan masukan lah. Balik ke perkara kepala daerah dipilih DPRD. Berdasarkan survei terbaru, 70% Gen Z menolak pilihan kepala daerah. Dilakukan oleh wakil rakyat. Tidak hanya ini juga menandakan adanya krisis kepercayaan pada institusi wakil rakyat. Dalam hal ini saat ngotot-ngotot PDIP mau mempertahankan sistem yang lama, ya bakal kalah. Ingat ya, hanya punya 110 kursi itu di DPR. Partai Banteng itu. Ya, memang Banteng DPR bakal menang. Ora mungkin perang karo dikeroyok sama 7 partai yang ada di Senayan. Jumlahnya jomplang. Siapa yang bisa menggagalkan sistem ini akan berubah? Rakyat harusnya. Rakyat yang cerdas. Rakyat yang tahu tentang apa itu demokrasi, apa itu konstitusi. Mau mereka walk out misalnya, PDIP misalnya waktu terjadi sidang, ngotot saat sidang paripurna, punya argumen yang brilian misalnya. Ora iso apa PDIP ini. Kita paham. Keputusan akan diambil dengan cara hitung suara alias voting. Masa depan demokrasi jelas dirampas sama penguasa-penguasa. Coba ngadepi kayak ginian. Apa ada suara dari Jokowi, dari PSI, dari Gibran maupun Kaisang? Ingat loh, Jokowi bisa terpilih ya karena pilihan langsung. Baik saat perebutan kursi wali kota hingga presiden. Anda dulu masih pakai sistem lama, cuma jadi presiden, jadi wali kota ngimpi. Dia ngelamar ke partai lain, itu ditolak semua. Hanya PDIP Solo yang mau memperjuangkan dia buat jadi wali kota Solo, termasuk bekas Bupati Belitung Timur itu. Bangka Belitung, Belitung Timur, yang tahun 2012 bisa terpilih jadi wakil gubernur DKI. Bagaimana pula sosok Ahok punya kepemimpinan yang luar biasa tahun 2014 saat Jokowi sudah jadi presiden.
cerita-cerita hebat luar biasa, keperpihakan kepala daerah akan tinggal sejarah nanti. Monggo cerita tok. Kebaikan mereka hanya tercantum di pemberitaan lama. Sedang di masa-masa mendatang bahkan sulit ditemui kepala daerah yang sama. Apa rakyat Indonesia dimanapun tinggal masih mau diam saja kayak gini? Tidak bersuara apapun. Partai Gajah ketua umumnya bila ditanya kira-kira setuju gak sama suara mayoritas partai? Apa bingung dia bersikap? Nek dukung gagasan pemerintah, masa depan politik keluarganya ambles. Tapi kalau melawan, apa ya berani? Kalau pemilihan kepala daerah diserahkan pada wakil rakyat, ya kita hanya jadi penonton nantinya. Rakyat isone ngaplo karo delongop tok. Mau berharap apapun pada wakil mereka tidak akan pernah didengar. Bengawan tahu ngelotok upaya pemilihan kepala daerah dipilih di DPRD itu. Kan buat ganti biaya kampanye waktu mereka nyalon. Nggak usah ditutup-tutupi. Dan itu sudah terbukti. Fakta itu mungkin para anggota DPR itu meneng-menengan tok. Calonnya dipilih karepmu tanpa ada negosiasi. Nggak mungkin. Istilahnya iwak cilik dipangan iwak gede. Iwak gede ini ya wakil rakyat. Nyari modal gede akhirnya. Balik modal saat mereka merebut kursi dewan. Sesungguhnya kita ngertilah. Mayoritas partai di negara kita, orientasi utamanya itu kekuasaan. Di bawahnya itu baru materi. Sehingga kalau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kekuasaan, mesti ada gantinya dengan pemilihan model lama. Wakil rakyat ya gak bisa apa-apa nanti. Dengan hanya tetap menjabat sebagai anggota DPRD, bekerja sebagus apapun, biaya kampanye yang sudah dia keluarkan itu sulit balik modal. Ya itu tidak murni salah mereka juga sih. Tetapi mayoritas rakyat kita itu memang masih menggemari suap. Mau diakui atau tidak, jujur atau tidak, masih senang dengan suap. Dengan money politik, ditutupi kayak apapun masih mau. Sebagian besar dan tidak semuanya. Dikasih kudung, bansos, amplop, sembako, langsung lupa itu. Sementara wakil rakyat nggak peduli. Kehidupan rakyat mau susah, mau rekoso. Penting dia terpilih, urusan carry. Jangankan urusan kehidupan pribadi rakyat, mau ngurus pelayanan publik saja, banyak yang membisu. Jadi ada kita semua masih mau ada kepala daerah yang sehebat, atau sebagus Mas Pram Monoanung, Kang Deddy Mulyadi, dan Bu Serly Coanda. Ayo, bersuara bersama-sama. Nek kalian tidak suka PDIP, orang perlu nyenggol partai ini. Tetapi faktanya jelas. PDIP tetap akan menolak pilihan kepala daerah diserahkan pada wakil rakyat. Ini demi apa? Demi kepentingan kita semua. Dan lihatlah, partai-partai yang sekarang punya kursi di Senayan. Bisu kabeh, mingkem kabeh atas aspirasi publik. 70% genjet menolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sudah banyak pihak yang bersuara tentang hal ini. Akankah kita sebagai rakyat dia membisu begitu saja? Apa karena kita tidak suka dengan PDIP? Kita simpatisan partai pemerintah lalu dalam konteks perubahan pilkada mau diam saja? Nek keputusan diam sebab partai atau elit yang kalian dukung memang pro pilkada dipilih DPRD, ya monggo. Wong hasil Pilpres kemarin yang pada terpengaruh dengan keluarga Sumber saja sekarang ngerasain sendiri toh, uripe tambah piye? Nek ngalami dewe tapi tidak mau merubah sikap dikarenakan gengsi, malu, dikira menjilat ludah sendiri, ya biarkan saja. Intinya kita pingin makin baik apa tambah rusak, gampang toh. Dan jangan dikira karakter atau visi kepala daerah itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jangan dikira bos. Kalau Anda menemukan pemimpin atau kepala daerah yang brengsek, bosok, ya kita akan rekoso. Dan bukan sendirian rekoso, seluruh daerah rekoso. Silahkan dirasakan, dibandingkan. Dijejerkan antara pemimpin sebelumnya dengan yang sekarang. Nek wis ngono, nek kok do meneng, mripate ra melek, do mingkem, ya sudah. Berarti nyata angel, tuturamu, angel. Ya udah, kita tinggal menerima nasib. Semakin bosok apa ya semakin baik. Saya serahkan pada
para pemilih. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.